Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para tokoh, alim ulama yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu memiliki perasaan dan pemikiran yang sama. Bagaimana persoalan Palestina adalah persoalan yang berkenaan dengan bagaimana kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, inilah paradigma pertama yang harus kita pahami sebelum kita mencari lebih jauh apa solusi terbaik bagi Palestina itu sendiri. Selama puluhan tahun begitu banyak ide-ide atau konsep yang ditawarkan terkait dengan bagaimana menyelesaikan konflik Palestina atas pendudukan Zionis Israel. Sebelumnya tak lupa juga salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus di atas permukaan bumi ini dalam rangka untuk membawa risalah Islam, menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat dan sekaligus juga salah satu solusi terbaik bagaimana menyelesaikan konflik di Palestina atas pendudukan Zionis Israel. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin membaca ke belakang, banyak tawaran-tawaran yang konkret terkait dengan bagaimana menyelesaikan Palestina. Hanya saja solusi atau tawaran konsep yang ditawarkan sesungguhnya tidak menyentuh akar persoalan. Ya, hanya pada cabangnya saja atau bahkan hanya daunnya saja. Atau mungkin paling mendekati adalah batangnya saja, tapi tidak menyentuh pada akar persoalan mendasar daripada Palestina itu. Nah, untuk melihat sedemikian rupa bagaimana konkret dan tepatnya penanganan konflik Palestina atas pendudukan Zionis Israel ini, saya ingin memberikan pengibaratan seperti apa sesungguhnya bentuk solusi yang ingin kita lakukan, yang ingin kita tuntaskan secara real, maka kita ingin menggambarkan seperti apa sesungguhnya ya, konflik yang terjadi di Palestina. Nah, kita ingin memberi sebuah gambaran bahwa ibaratnya Palestina ini adalah sebuah rumah. Ya, sebuah rumah yang kemudian di situ ada penghuninya dan rumah itu dimasuki oleh namanya perampok. Jadi pada seperti itu, perampok, kemudian terjadi perlawanan dari si penghuni rumah. Nah, perampok ini kemudian mencederai, ya, melukai, ya bahkan bisa sampai mengancam nyawa daripada si penghuni dari rumah itu. Nah, lantas di luar rumah ini ada yang ingin menawarkan pertolongan, ada yang ingin membantu si penghuni rumah ini. Nah, terjadilah kekeliruan yang sangat besar. Ya, karena mengapa? Ketika memberikan bantuan itu, orang yang berada di luar rumah tersebut justru tetap membiarkan perampok yang ada di dalam rumah itu untuk berada di tempat itu. Ya, bahkan semakin menjadikan perampok itu seenaknya untuk memporak-porandakan, menjarah rumah tersebut, bahkan bisa jadi dia akan menghancurkan rumah tersebut dan penghuninya. Nah, maka sikap dari orang yang memandang dari luar
atau siapapun yang memberikan solusi terhadap perampok yang ada dalam rumah itu harus tepat. Nah, mari kita kembali kepada konflik Palestina yang dengan peristiwa yang disampaikan materi sebelumnya, yaitu bagaimana secara historis sudah jelas secara selama puluhan tahun di situ ada sebuah proses sejarah yang selalu berulang. Solusi yang diberikan juga tidak mampu menuntaskan bagaimana Palestina itu akan bisa mendapatkan yang namanya kedamaian, mendapatkan yang namanya hidup pas sebagaimana manusia normal biasanya. Ini yang terjadi. Nah, setidaknya saya mencatat beberapa tawaran-tawaran solusi yang diberikan pada Palestina yang sejak kemudian solusi-solusi itu tidak mampu menuntaskan sampai akar persoalan yang diderita kaum muslimin pada hari ini. Nah, penawaran yang pernah dilakukan adalah misalnya dengan melakukan semacam perundingan damai. Perundingan damai ini pernah digagas ketika itu di Camp David, ya, dikenal dengan perjanjian Camp David, yang pada waktu itu ingin mendamaikan kedua belah pihak, yaitu dari kalangan Zionis Israel dan ya, bangsa Palestina itu sendiri. Ya, namun itu mentok, ya, itu tidak menyelesaikan persoalan karena justru tetap kekerasan ya, secara sporadis, ya, penyerangan terhadap pemukiman ya, kaum muslimin di Palestina tetap terjadi sampai kepada penggusuran. Nah, kemudian ada lagi solusi yang hanya menyentuh pada cabangnya saja. Ya, misalkan bagaimana kalau persoalan Palestina itu diselesaikan dengan konsep two-state nation, ya, atau konsep dua negara. Artinya tetap Israel dan Palestina ini adalah negara yang bertetangga dan hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Begitu konsep rancangan awal. Tetapi ternyata di kemudian hari ya, terjadi pelanggaran-pelanggaran ketidaksesuaian dengan perjanjian tersebut. Bahkan kalau kita ingin menggagas konsep ini, apakah betul yang dimaksud two state nation itu adalah betul-betul adalah dua negara yang secara teritorial, ya, secara faktual itu betul-betul ada. Pertanyaannya Palestina. Palestina apakah layak dikatakan sebagai sebuah state atau negara, sementara dia tidak memiliki kekuatan militer yang layak dikatakan sebagai sebuah negara. Malah justru mereka dikontrol. Ya, mereka justru tidak diberikan akses untuk memiliki angkatan bersenjata. Nah, bagaimana mungkin itu bisa dikatakan sebagai dua state, ya, sebagai negara? Sementara Israel pun begitu pula. Begitu banyak negara yang belum mengakui ya, keberadaan Israel. Ya, secara konvensi tentunya kesepakatan hanya diakui oleh beberapa negara saja. Tetapi kalau kita lihat faktanya, mereka sudah bisa melakukan ya, hubungan diplomatik, ya, bahkan dengan negara-negara Arab. Kemudian sudah mampu memiliki pengaruh di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, bahkan juga kita menyaksikan Israel seolah-olah begitu mudah ya, untuk mengintervensi kepentingan Palestina, sehingga seolah-olah yang dikatakan state, kita mengenal ada otorita Palestina, pada hari ini juga tidak memiliki kemampuan yang cukup berpengaruh, bahkan terkesan mandul, tidak bisa menghentikan agresi yang dilakukan oleh Zionis Israel. Nah, ini yang kita lihat sebagai solusi yang belum menuntaskan akar persoalan sesungguhnya. Nah, sehingga dari sini kita harus berpikir lebih jauh lagi, berpikir lebih tepat lagi apa sebenarnya akar persoalannya. Nah, hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
para tokoh dan alim ulama yang sama dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan berangkat dari gambaran bagaimana rumah tadi, ya maka sederhananya kalau kita berkaca dari pengalaman sejarah perundingan, ya bahkan mohon maaf saja ya, begitu banyak resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap upaya penyelesaian konflik Palestina. Itu sekitar 30 lebih resolusi yang dibuat untuk bagaimana menyelesaikan persoalan Palestina, tapi tidak digubris oleh Israel. Bahkan dianggap angin lalu oleh mereka. Padahal ini adalah sekelas lembaga dunia, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tentu legitimasinya lebih kuat. Nah, tidak ada yang bisa menghentikan. Nah, sehingga boleh dikata ini semacam eh, hal yang hampir mustahil bisa dilakukan dengan jalan diplomatik, ya, atau bahkan sampai kepada two-state solution. Nah, bagaimana caranya kita mau berdamai dan hidup berdampingan dengan ya, seorang perampok, dan itu terjadi dalam satu rumah. Nah, maka dari sini kita bisa tergambar bahwa logika sederhananya, apa perlakuan pertama kita terhadap ya, perampok yang melakukan upaya penguasaan rumah tersebut dengan fisik, maka yang dihadapi harus dengan kekuatan fisik. Olehnya itu solusi ya, sesuai dengan apa istilahnya, bagaimana sejarah tadi penguasaan Zionis Israel terhadap Palestina, baik itu di jalur Gaza, tepi barat Yordan, maupun Ramallah dan sebagainya, itu semua adalah dengan solusi yang konkret yang mampu menuntaskan, ya, solusi yang harus bisa menuntaskan. Nah, kalau kita ingin runut itu, maka solusi awal untuk menghadapi itu ya adalah dengan kekuatan fisik, ya bukan kekuatan diplomasi, apalagi sampai berdamai. Ya, itu sebenarnya secara rasional itu tidak memenuhi syarat-syarat berpikir yang sehat. Ya, karena rasionalnya adalah melakukan perlawanan. Maka yang harus dilakukan adalah mengusir ya, perampok tersebut. Dalam hal ini adalah penjajah Zionis Israel. Ya harus mengusir mereka. Ya. Bukankah juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bahkan bahasa dari Allah sendiri sangat tegas, perangi. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatalunakum wa la ta'tadu. Perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas. Nah, ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada si penghuni rumah tersebut. Dia harus mengusir perampok tersebut. Sampai dia melakukan sesuatu yang bahkan sampai mengancam nyawanya sendiri. Nah, langkah konkret selanjutnya ya, tentu adalah bagaimana si penghuni ini ibaratnya dia harus memiliki kekuatan. Tapi kita tidak hanya berbicara konsepnya itu di rumah saja, tetapi ini adalah sebuah negara, ya, sebuah state. Maka yang dibutuhkan apa? Ya, dibutuhkan adalah kekuatan bersenjata. Dengan kata lain, ini harus menyiapkan ya, tentara. Ya. Hadirin yang berbahagia, yang sangat dirahmati Allah, kita bayangkan saja. Misalnya kaum muslimin, Palestina berada di sekitar negara-negara Arab. Ya. Atau kita ingin menggambarkannya seluruh kaum muslimin. Pada hari ini ada 50 lebih negeri-negeri kaum muslimin itu masing-masing dengan kebijakan dan kepentingannya sendiri. Nah, mengapa mereka tidak mau bersatu? Ya harusnya, ya, saya ibaratkan ya, mereka adalah orang-orang yang beriman yang harus peduli terhadap agamanya dan membantu saudaranya. Maka setidaknya satu negara muslim ini, setidaknya satu contoh, dia mengerahkan ya minimal satu negara satu batalion. Jadi ada 50 batalion. Nah, 50 batalion ini saja dia punya kekuatan yang luar biasa untuk bisa menyaingi ya bagaimana kekuatan militer Israel. Tapi lagi-lagi yang terjadi ya tentu adalah pengkhianatan. Ya,
terjadi adalah ketakutan. Jadi para pemimpin kaum muslimin, ya, negeri Islam itu mereka memiliki ketakutan. Takut ya mereka jatuh dari kekuasaan dan tidak bisa lagi berkuasa. Ya karena ingat di balik Zionis Israel itu ada komunitas yang lebih besar dari itu yang bisa mempengaruhi kebijakan negara. Komunitas yang terdiri dari komunitas Yahudi internasional. Dan ini sangat berpengaruh ya, untuk kepentingan para penguasa tersebut ke depannya. Sehingga melahirkan ketakutan. Sehingga saya pikir disitulah tantangannya. Yaitu ketika para penguasa muslim ini tidak punya keinginan. Mereka diberikan kekuasaan, tapi kekuasaan yang bukan menolong. Bahkan tidak bisa menolong saudara. Padahal kekuasaan yang diberikan itu adalah kekuasaan yang harusnya menolong ya, sesama saudaranya muslim. Nah olehnya itu ya, hadirin yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkaca dari sepanjang penjagaan negeri-negeri kaum muslimin, maka ini dibutuhkan sosok pemimpin yang betul-betul sebagaimana Umar bin Khattab, ya, sebagaimana nyalinya Sultan Abdul Hamid II ketika di akhir hayatnya mampu mempertahankan mempertahankan negeri-negeri kaum muslimin pada waktu itu, mampu melakukan perlawanan, bahkan dia bisa menghadapi Theodor Herzl yang memiliki gagasan untuk mendirikan negara Yahudi pada waktu itu. Dia dengan tegas pada waktu itu Sultan Abdul Hamid II mampu memberikan perlawanan yang sepadan, yang berarti, yang mampu menolong kaum muslim. Nah, seharusnya itulah yang pada hari ini bisa muncul di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini yang seolah kehilangan sosok pemimpin. Sehingga tidak hanya butuh secara konkret memerangi mereka dengan jihad, qital, tetapi yang dibutuhkan juga harus ada institusi kekuasaan yang mampu mengerahkan pasukan tersebut, yang mampu melakukan perlawanan terhadap Zionis Israel yang secara real didukung oleh negara-negara yang juga negara yang besar yang memiliki kepentingan atas kaum muslimin. Olehnya itu, sosok seorang khalifah wajib dihadirkan di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak hanya menolong ya, dan menyelamatkan serta menghilangkan penjajahan di Palestina, tetapi penjajahan di seluruh negeri-negeri kaum muslimin yang pada hari ini masih dalam kondisi terjajah. Sehingga khilafah inilah yang akan menjadi junnah, pelindung bagi mereka. Yang kemudian menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang kemudian ketika diterapkan syariah secara kafah di dalamnya, itu mampu memberikan kesejahteraan dan akan menghilangkan bahkan menghapuskan sama sekali penjajahan di atas dunia ini. Allahu a'lam bishawab.